Ya, masih bersama kami dalam Pilkada Lahirkan Pemimpin Anti Korupsi. Kami sudah di segmen terakhir ini, Pak, terkait tentang permasalahan-permasalahan ini. Bagaimana strateginya untuk strategi jitunya nanti untuk memenangkan hati rakyat Bogor begitu, Pak? Iya, Kabupaten Bogor kami mengharapkan di Pilkada 2018 melahirkan pemimpin yang baru, pemimpin yang tidak memiliki beban masa lalu, pemimpin yang betul-betul berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Karena harus disadari oleh masyarakat Kabupaten Bogor, setiap individu itu kan one man one vote, satu suara, satu orang satu suara. Jadi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk bisa merubah nasib kondisi keadaan Kabupaten Bogor ke depan. Di dalam strategi kami untuk bisa merebut hati masyarakat Kabupaten Bogor tentunya dengan menyampaikan program-program atau visi misi pembangunan yang kami tawarkan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Tadi yang seperti disampaikan di awal, adanya program Satu Rumah Satu Sarjana, adanya kaitan dengan UMKM, bantuan UMKM 25 juta tanpa bunga, tanpa jaminan. Lalu ada juga untuk para aparatur pemerintahan tingkat desa RT RW, kita akan berikan mereka gaji 1 juta 1 bulan. Lalu ada lagi kaitan dengan untuk kesehatan, di mana memang fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor hari ini sangat minim di dalam fungsi pelayanannya. Nah, ini ke depan bagaimana kita bisa membangun setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor ini di tiap-tiap daerah yang betul-betul membutuhkan. Nah, inilah harapan dan tawaran yang kami berikan kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul bisa melihat, menilai, dan memilih berdasarkan standarisasi kepemimpinan. Itu yang menjadi tawaran kami terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Baik, Ibu Siti menambahkan. Ya, karena Bogor ini daerahnya berhimpit ya dengan ibu kota Indonesia, Jakarta. Jadi menurut saya mestinya Pak Ade sudah mulai memetakan kira-kira pemilih pemula atau pemilih muda itu berapa persen dari seluruh pemilih di kabupaten. Ini kan kabupaten jauh lebih besar biasanya jumlah penduduknya ketimbang kota Bogor, gitu 5,6 juta. 5,6 juta pemilihnya 3,4. 3,4. Ini lumbung suara memang. Terbesar. Lah, orang mudanya berapa persen dari 35%? 30%. 30%. Menurut saya ini ada sosok yang bisa ditampilkan zaman now-nya, yang religius, yang mungkin sederhana dan sebagainya gitu ya. Tapi di balik itu semua juga harus meyakinkan bahwa sebagai seorang pemimpin kepala daerah itu tahu betul seluk-beluk tentang pemerintahan daerah nantinya seperti apa, dan dia harus juga nantinya mengimbangi posisi dari DPRD yang adalah unsur dan mitra dari Pemda itu sendiri. Nah, ini kalau komunikasi atau pola relasinya tidak sinergi, tidak harmonis, ini berantem melulu kan gitu. Nah, itu antara lain juga sudah mulai diantisipasi ya. Jadi meskipun guru bukan berarti tidak paham yang seperti itu kan itu harus diyakinkan masyarakat gitu. Nanti dipikir Pak Guru hanya ini ngajarin sholat, tidak seperti itu. Tentu yang diambil lagi adalah ceruk orang-orang muda ini. Bagaimana membuat orang muda di Bogor itu adalah simpul untuk membangun gitu ya peradaban di Bogor, kemajuan di Bogor gitu ya, ekonomi yang ingin digerakkan cepat itu dan sebagainya. Ini harus dijadikan simpul, tidak sekedar relawan, tapi simpul untuk membangun negara, membangun daerah ya. Dalam konteks ini adalah Kabupaten Bogor. Itu yang penting. Sehingga jauh sebelum memimpin itu sudah terasakan gitu ya, animo masyarakat, semangat masyarakat gitu ya, untuk katakan maju. Lah, baru mereka tidak akan tidak enggan ya, sehingga golput untuk di Kabupaten Bogor itu bisa dikurangi, bisa ditekan sedemikian rupa dengan munculnya calon-calon yang bisa menimbulkan semangat animo tadi itu. Oke, sedikit ini Pak pertanyaan terkait tentang bagaimana mengatasi masalah kemacetan ini, menyinggung tadi dempet dengan Jakarta begitu Pak. Berhimpit gitu Pak, gimana? Kemacetan di Kabupaten Bogor kan ada beberapa wilayah jalur puncak khususnya. Sebetulnya itu kan sudah ada solusi. Bagaimana sudah dibangun jalur alternatif poros puncak 2 atau jalur alternatif jalur puncak sebelah selatan.
Tapi permasalahannya itu kembali kepada political will pemimpinnya, Ibu. Jadi selama ini pemimpinnya tidak kurang komit terhadap adanya program yang sudah dijalankan ini, akhirnya masih membutuhkan waktu. Itu aja. Mudah-mudahan nanti ke depan apabila kami dipercaya jadi termasuk yang kita, di ini ada strateginya begitu ya Pak ya ini. Menjadi prioritas juga ya. Prioritas utama karena ini memang pada saat saya datang ke wilayah Puncak ini terjadi anomali yang sangat luar biasa, Ibu. Masyarakat Puncak ini kan kuenya itu kan wisata. Tapi saya banyak menemukan di sana masyarakat lokal di wilayah Megamendung Cisarua itu malah menjadi pelayan restoran. Atau jadi juru parkir di Alfamart Indomaret. Tidak dikapitalisasi SDM yang ada. Mereka putus sekolah di saat usianya masih relatif masih muda. Lalu adanya kebijakan one way itu yang memang juga menjadi dampak paling dirasakan oleh dan masyarakat itulah negatifnya. Tugas pokok atau fungsi dari pemerintah daerah, memberikan wadah sarana dan tentu mengayomi masyarakat. Nah ini ada kesadaran yang awal ya menurut saya dari seorang calon perseorangan pula kan. Ya ini semoga saja ya memang kontestasi Pilkada 2018 ini serentak nantinya tidak dikotori begitu satu dengan hal-hal seperti politik uang, kampanye hitam supaya juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih dan anti korupsi dan pastinya nanti ke depannya mudah-mudahan warga Bogor sendiri bisa lebih cerdas memilih begitu ya. Pak Ade, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami dan Ibu Siti Zuro. Terima kasih waktunya bergabung bersama kami, pemirsa Ruth Maria Tiara. Semoga saja apa yang kami sampaikan atau perbincangan hari ini bisa berguna untuk Anda. Saya Ruth Maria Tiara. Sampai jumpa.